Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Pak San Sanjaya Kumbara Official. Baik, hari ini kita akan membahas terkait dengan seperti apa sih cara membuat buku dan bagaimana pengalaman Pasan waktu pertama kali membuat buku. Dan langsung saja kita berkenalan dengan buku pertama Pasan berjudul 40 Hari Menjadi Guru Sekolah Alam. Baik, ini adalah buku pertama yang Pasan buat dan memang prosesnya tidak terlalu lama, hanya memang sebelumnya ini sudah disusun secara tidak sengaja dari tahun 2011 ya. Tepatnya sebenarnya ini pertama kali Pasan mengajar dan Pasan sering sekali memposting terkait dengan kegiatan atau cerita-cerita, kisah-kisah Pasan selama mengajar, hal-hal menarik yang Pasan tuliskan di dalam sosial media Pasan. Saat itu mulailah di tahun 2016 bakat-bakat itu terkait dengan menulis diketahui oleh beberapa rekan-rekan kerja Pasan dan mereka bilang dan sugesti Pasan bahwa oke, saatnya untuk menulis Pasan. Saat sebenarnya Pasan bisa untuk menjadi seorang penulis. Saat itu sih sebenarnya saya sendiri tidak terlalu percaya diri untuk menjadi penulis, tapi karena motivasi dan teman-teman selalu support saya, dan akhirnya bertemulah saya di 2016 dengan direktur dari Sekolah Alam Karawang. Saat itu masih Pak Gigi. Jadi Pak Gigi saat itu menyampaikan kepada saya bahwa silakan coba Pasan untuk saya tantang nih untuk membuat sebuah buku, silakan dirangkum dari postingan-postingan Pasan di sosial media itu. Saat itulah saya akhirnya memutuskan untuk ya coba deh saya akan rangkum semua cerita-cerita pengalaman mengajar saya menjadi sebuah buku. Dan alhamdulillah jadilah buku Sekolah Alam Karawang ini yang berjudul 40 Hari Menjadi Guru Sekolah Alam Karawang. Oke, fakta yang pertama, ternyata saat kita menulis buku, hal yang pertama harus kita perhatikan bahwa saat kita menulis, ya, yang pertama kita harus tahu adalah tema apa yang akan kita tuliskan dan harus konsisten dari awal sampai akhir. Contoh, saat kita ingin menulis sebuah buku, lalu kita memulai dari lembar per lembarnya, lalu kita terus dalam prosesnya terus merangkai cerita atau kita terus menyusun sebuah buku itu, maka dari itu yang pertama harus diingat adalah teman-teman yang ada di rumah harus fokus. Kalau temanya terkait dengan seorang guru, maka dari awal sampai akhir kita harus memposisikan diri kita sebagai seorang guru. Maka di buku ini saya sebagai seorang guru sekolah alam. Ini bagian setelah covernya. Di sini saya sengaja mencantumkan foto yang berisi saya dengan murid-murid saya saat itu. Saya sedang menjadi fasilitator di kelas 3 SD. Di sini saya pun telah menceritakan pengalaman saya. Sebenarnya di sini saya rangkum dalam bentuk 1 tahun, dan di sini kenapa 40 hari dalam konsep buku saya menyatakan bahwa tidak lama pun sebagai guru saya telah mendapatkan banyak sekali kekayaan cerita dan kisah-kisah menarik selama perjalanan karir saya. Maka dari itu seorang guru sangat banyak sekali hal yang bisa kita tuliskan di sini dan kita bisa ceritakan untuk anak murid kita ataupun orang-orang di luar sana yang tidak berkesempatan untuk menjadi atau berprofesi sebagai seorang guru. Lalu bagian yang kedua, kita juga harus tahu seperti apa kita akan mengisi cerita-cerita di dalamnya. Maka dari itu, saran saya pertama kali saat kita akan menyusun sebuah buku, setelah kita menemukan tema dan kita sudah tahu akan seperti apa kita di dalamnya atau sebagai siapa kita di dalam buku kita, yang kedua yang kita harus perhatikan adalah kira-kira isi ceritanya terkait dengan apa saja. Di sini bab per babnya saya membuat seperti lesson plan atau seperti jadi target pembelajaran atau hal-hal yang akan kita pelajari selama teman-teman membuka lembar demi lembarnya dari buku Pak San ini. Di sini yang pertama ada tersenyum harus kelihatan gigi. Lalu tukang ojek bahagia, pintar-pintar cuma nakal. Allah baik ya.
Lalu Spiderman kelas Al-Kindi, penderitaan nasi, izin mau marah, kado dibungkus doa, dan lain-lain. Di sini ada sekitar 54 cerita yang akan teman-teman baca jika teman-teman memiliki buku Pasan ini. Lalu siapapun yang akan membaca ini pasti Pasan kondisikan mereka akan menjadi sebuah saksi mata dari suatu proses yang luar biasa dari pembelajaran di sekolah alam. Setelah menyusun tema, lalu merangkai cerita lewat konten-konten yang akan kita isi di dalamnya, lalu memposisikan diri kita sebagai siapa di dalam buku ini. Lalu yang ketiga adalah bagaimana kita untuk menjaga stabilitas kerja kita selama menulis buku. Yang harus dicatat dari teman-teman saat menulis sebuah buku adalah hati-hati dengan keraguan atau kekhawatiran. Jadi di saat teman-teman menuliskan setiap cerita di dalamnya, pastikan teman-teman tidak tergugah atau merasa ragu lalu melakukan editing atau proses mengedit di saat perjalanan cerita berlangsung. Selesaikan dulu bab per babnya, lupakan dulu keraguan, lupakan dulu terkait dengan khawatir, salah, dan lain-lain. Setelahnya baru jika teman-teman ingin memastikan apakah tulisan teman-teman sudah baik secara penulisan ataupun tipe-tipenya masih ada atau tidak, teman-teman bisa dilakukan di akhir. Karena jika teman-teman bercerita, menulis sambil memikirkan kekhawatiran-kekhawatiran atau keraguan-keraguan tersebut, itu yang akan membuat cerita teman-teman akan tidak natural atau terkesan akan sangat kaku, dan juga kendala-kendala akan sering muncul jika kita memiliki keraguan saat kita berproses dalam tulisan kita. Tips yang keempat adalah coba untuk menjadwalkan kapan teman-teman akan menulis dan menyelesaikan setiap babnya. Jika teman-teman merasa tidak memiliki target untuk menyelesaikannya, seperti saat saya menuliskan ini karena saya hanya tinggal copy paste dari halaman sosial media saya, maka dari itu saya tidak memiliki banyak kesulitan saat itu, hanya tinggal mengedit lalu saya menyusun sebagai suatu rangkaian cerita di dalam satu buku. Bedanya jika teman-teman membuat langsung buku dari awal sampai akhir, yang teman-teman harus pastikan adalah teman-teman memiliki target. Jika targetnya selama 1 tahun, maka pastikan teman-teman juga punya schedule atau punya perencanaan tersendiri kapan teman-teman akan mengerjakan, dan setiap berapa hari sekali teman-teman akan nulis. Atau teman-teman mungkin salah satu orang yang seperti saya, contohnya adalah orang yang tidak suka untuk penjadwalan, maka dari itu saya pun disiplin menulis saya itu masih menggunakan mood. Nah, itu ciri-ciri dari orang-orang yang masih belum bisa sebenarnya saya untuk menjadi penulis profesional yang bertarget. Tapi setidaknya menulis itu adalah permainan dari pikiran dan hati. Maka dari itu teman-teman harus sampaikan apapun dengan ketulusan. Dari itu memang kenyamanan dari hati dan pikiran seorang penulis itu penting. Jika teman-teman butuh tenang dulu dari hati dan pikirannya baru bisa menulis, maka dari itu pastikan saat teman-teman mendapatkan ketenangan itu, saatnya berarti teman-teman pegang laptop teman-teman atau buku teman-teman untuk menulis. Oke, tips selanjutnya terkait dengan menulis adalah jika teman-teman sudah merasa bahwa teman-teman sudah kayaknya udah selesai deh, apalagi yang harus saya tuliskan. Jadi itulah saat teman-teman untuk beristirahat. Jadi bukan untuk berhenti, tapi untuk beristirahat. Pastikan saat teman-teman merasa jenuh atau sudah kehilangan ide di dalam cerita tersebut, stop dulu, bukan untuk berhenti menulis, tapi untuk beristirahat. Selesaikan dulu ya kebuntuan itu, lalu teman-teman mencari suasana atau udara segar, lalu cari kegiatan lain untuk menyelang dari penulis itu. Jangan dipaksakan, karena biasanya suatu karya juga akan rusak jika teman-teman terlalu memforsir atau mengejar target sendiri terkait dengan waktu saat menulisnya. Jadi jangan sampai ada 1-2 bab yang terkesan dipaksakan dan akhirnya merusak keseluruhan buku tersebut. Tips yang terakhir dari Pasan dan juga salah satu yang paling penting saat kita menulis adalah kita harus tahu untuk siapa dan siapa yang akan menjadi target baca dari buku tersebut. Siapa yang akan menjadi pembaca dari buku kita ini. Jadi yang jelas saat kita menulis, kita harus tahu juga saat kita memposisikan diri sebagai tokoh ataupun penulis di dalam buku ini, ya kita juga harus tahu siapa yang nantinya akan membaca buku ini dan seperti apa kita menyampaikan pesan secara mentalitas.
Jadi seorang penulis juga harus memiliki mentalitas yang jelas untuk siapa buku ini akan dibaca nantinya. Dari itu, setiap buku pada akhirnya bertujuan untuk kebermanfaatan. Jadi informasi, cerita, kisah, pengalaman, atau apapun yang ada di sebuah buku kembali akan menjadi suatu manfaat saat kita sebagai penulis dengan jelas memberikan target dan niat yang baik dan positif untuk sebuah karya ini. Akhirnya, sebuah karya akan menjadi historical tersendiri untuk kita. Maka dari itu, tidak harus menunggu menjadi seorang penulis hebat atau seorang yang memiliki kemampuan dan bakat khusus untuk menulis, atau kita harus mengikuti banyak pelatihan atau banyak juga seminar-seminar terkait kepenulisan. Sebenarnya saat kita mulai tergerak hati kita dan kita mulai merasa bahwa kita memiliki kemampuan untuk itu, di saat itu juga saatnya teman-teman untuk lebih percaya diri untuk menulis. Maka mulailah dari kata per kata, kalimat per kalimat, paragraf per paragraf, lalu passage per passage, lalu teman-teman akan merangkai suatu halaman demi halaman, dan buku itu akan menjadi suatu kenangan untuk teman-teman bahwa teman-teman telah menjalani suatu proses yang panjang. Pasan akan bahas sedikit dengan buku Pasan. Di sini Pasan membuat suatu buku bertemakan narasi kegiatan. Pada itu di setiap babnya hampir selalu ada foto atau gambar-gambar yang sebenarnya Pasan langsung lebih banyak menggunakan foto-foto yang Pasan ambil sendiri di saat kegiatan. Karena apa? Menghindari copyright saat itu. Jadi karena ini original, Pasan yang foto sendiri. Maka dari itu semua foto yang di sini hak ciptanya hak cipta Pasan. Dan di situ pun yang teman-teman harus ketahui di sini, karena ini buku terkait dengan kumpulan narasi, Pasan juga di sini tidak terlalu banyak menceritakan hal-hal di luar dari keseharian kami di sekolah. Terkait juga dengan mungkin referensi-referensi, Pasan tidak terlalu banyak masukkan. Jadi di akhir pun Pasan tidak memiliki referensi karena ini bukan buku ilmiah. Lalu pun di sini Pasan juga lebih banyak untuk menceritakan terkait dengan bagaimana sih kondisi-kondisi terkait dengan pengkondisian siswa di sekolah, lalu juga bagaimana terkait dengan pengkondisian hati dan pikiran seorang guru di sekolah, terutama saat kita mengajar anak-anak di level bawah. Baik, sekian tadi bedah buku dan sedikit tips dari Pasan terkait dengan teman-teman yang hendak menjadi seorang penulis pemula. Jadi saatnya teman-teman untuk lebih percaya diri dan saatnya teman-teman untuk memulai. Ya, spesial untuk video kali ini ada giveaway untuk buku pertama Pasan. Pasan akan kirimkan PDF-nya ke teman-teman. Bagi yang teman-teman sudah nonton video ini, lalu subscribe, lalu kirimkan ke nomor HP Pasan di bawah. Lalu Pasan akan balas dengan PDF dari buku Pasan version yang full color. Ditunggu ya. Sekian video dari Pasan, semoga bermanfaat dan semoga dapat terus menginspirasi teman-teman di rumah. Jangan lupa tetap semangat, belajar di rumah saja. Semoga semua kondisi ini akan segera berakhir dan semoga Allah akan berikan yang terbaik di depannya untuk kita semua. Jadi bisa jadi saat kita di rumah saja kali ini adalah saatnya kita untuk menulis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.